Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Langsung saja saya bacakan kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Dalam perjalanan hidup seorang nabi dan rasul, apabila ia mendapati kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarga terdekatnya lah yang terutama mesti ia seru terlebih dahulu. Orang yang paling dekat dengannya tentu saja memperoleh kesempatan paling besar untuk menerima seruannya. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan istri Nabi Nuh dan putranya Kan'an, serta istri Nabi Lut. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, tetapi mereka termasuk golongan yang ingkar akan kebenaran Allah dan enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya di negeri Sodom, sebuah negeri besar yang mempunyai banyak kota, sedangkan penduduknya tenggelam dalam arus kemaksiatan. Rakyat negeri Sodom ketika itu berserikat dan bahu-membahu dalam melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya itu. Termasuk di dalamnya adalah istrinya sendiri. Berkata Nabi Lut alaihissalam kepada mereka, seraya mengingatkan, mengapa kamu melakukan perbuatan tercela itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 80-81. Memang kaum Nabi Lut ketika itu berada pada tingkat kebinatangan yang paling rendah, kebejatan, akhlak yang paling parah, dan tidak ada manusia seburuk mereka sebelumnya. Mendengar seruan Nabi Lut, seruan seorang Nabi Allah yang juga pernah didengar oleh kaum-kaum lain sebelum mereka, rakyat negeri Sodom merasa terusik kesenangannya. Mereka tidak tinggal diam setelah mendengar seruan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Lut. Mereka terus berpikir, mencari jalan bagaimana agar Nabi Lut alaihissalam tidak dapat menyerukan seruannya kembali. Ketika mereka tengah duduk untuk berpikir,
tiba-tiba datang seorang wanita tua yang menghampiri mereka. Sebenarnya sudah lama wanita tua itu mendengar rencana kaum Nabi Lut itu, dan ia tersenyum bangga mendengar rencana busuk dari kaumnya itu. Perempuan tua itu berkata, "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu lubang yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu dengan wajah penuh keyakinan. "Lubang yang manakah itu?" tanya mereka dengan keinginan yang penuh harap. "Tidak akan kukatakan hal itu, kecuali aku mendapat sekeping perak sebagai upahnya," sahut si perempuan tua. Tak seorang pun dari sekumpulan orang-orang itu yang merasa marah atau murka mendengar ucapan perempuan tua yang terkenal mata duitan dan sifatnya yang tamak itu. Salah seorang dari mereka memasukkan tangannya ke dalam kantung bajunya, kemudian mengambil sekeping perak dan diberikannya kepada wanita tua itu. Dengan senyum kesenangan, wanita tua itu cepat mengambil dan menyembunyikan kepingan perak itu di dalam dadanya. "Kalian dapat membatalkan seruan Lut melalui istrinya," kata wanita tua itu kemudian. Terbelalaklah mata kaum Lut ketika mendengar ucapan itu. Mereka semakin mendekatkan telinga masing-masing ke mulut perempuan penipu itu dengan penuh harapan. "Bagaimana caranya?" tanya mereka serentak kepada wanita tua itu. "Kalian harus bekerja sama dengan istri Lut untuk menghentikan seruannya kepada kalian." Dengan kesal, salah seorang dari mereka berteriak, "Kami tidak ada urusan dengan istri Lut." Dengan wajah marah, wanita tua itu kembali berkata, "Aku lebih mengerti hal itu daripada kalian." "Kalau begitu," salah seorang dari yang lain, "apa peranan istri Lut dalam hal ini?" "Dengar baik-baik, peranan istri Lut sama seperti perananku bagi kalian sekarang ini," jawab wanita tua itu. "Jadi apakah kamu berharap agar istri Lut dapat menunjuki kami siapa orang-orang yang dapat memenuhi keinginan kami, sebagaimana yang engkau lakukan kini?" tanya salah seorang dari mereka. Dengan kedua mata yang bersinar, disertai kegembiraan, bagaikan kegembiraan hewan, perempuan tua itu berlalu sambil bergumam, "Ya, ya." Istri Nabi Lut sedang menyelesaikan sebagian pekerjaannya ketika terdengar pintu rumahnya diketuk orang. Segera ia berlari membukakan pintu, dan seorang perempuan tua tiba-tiba berada di hadapannya. Dengan tergopoh-gopoh, perempuan tua itu lalu berkata, "Hai anakku, adakah seteguk air yang dapat menghilangkan dahaga yang kurasakan ini?" "Silakan masuk dahulu," jawab Wailah, nama istri dari Nabi Lut. Dengan lembut, Wailah berkata, "Akan kuambilkan air untukmu." Wanita tua itu kemudian duduk menunggu, sementara Wailah masuk ke dapurnya. Tak lama kemudian, Wailah kembali dengan membawa wadah yang penuh berisi air untuk tamunya itu. Dengan lahap, si perempuan tua itu segera meneguk habis air di dalam wadah itu.
dan kemudian melepaskan napasnya dengan lega. Kami hidup bersama suamimu, Lut namanya, dan 2 anak perempuanku, kata Wailah. Perempuan itu kemudian memalingkan wajahnya ke sekeliling rumahnya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan prihatin akan apa yang dilihatnya. Dengan wajah yang memperlihatkan kesedihan, wanita tua itu berkata, "Aduhai, apakah kesengsaraan menimpamu, anakku?" "Aku tidak sengsara, bahkan rumah ini cukup bagi kami, dan aku mempunyai suami yang memberiku makan dan minum. Bersama kedua putriku," jawab Wailah. Wanita tua penipu itu lebih mendekat kepada istri Nabi Lot sambil berkata, "Dapatkah ruangan seperti ini disebut rumah? Dapatkah yang engkau teguk dan engkau rasakan ini disebut makanan atau minuman?" Wailah tertegun mendengar ucapan wanita tua itu. Dengan penuh keheranan, ia kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa yang selama ini kumakan dan kuminum?" Cepat-cepat wanita tua itu berkata, Panggillah aku dengan sebutan ibu. Bukankah kedudukanku ini seperti ibu saudaramu?" Kemudian wanita tua itu menyambung lagi, "Sesungguhnya semua ini adalah kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang membawa kemalangan bagimu, hai anakku. Mengapa kamu tidak masuk ke rumah orang-orang kaya di antara kaummu? Tidakkah kamu melihat kehidupan mereka yang penuh kemegahan, kesenangan, dan kenikmatan? Kamu berparas cantik, hai anakku. Tidak layak kamu membiarkan kecantikanmu itu dalam kemiskinan, hina, dina begini. Tidakkah kamu sadari bahwa kamu tidak mempunyai anak lelaki yang dapat bekerja untuk memberimu makan kelak apabila suamimu meninggal dunia?" Wailah, istri Nabi Lot, mendengarkan dengan seksama semua ucapan wanita tua itu. Ya, ucapan itu sedikit banyak telah membuatnya terlena. Lalu sambil merenung dan menatapi atap rumahnya, sekali ia perhatikan wanita tua itu semakin mengeraskan suaranya yang penuh dengan nada kesedihan dan kedukaan. Dalam melamunannya itu, tiba-tiba Wailah merasakan pelukan dari perempuan tua itu di bahunya. Ketika wanita tua itu menghentikan pembicaraannya, istri Nabi Lot memandang kepadanya sambil berusaha meneliti kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tetapi si perempuan tua itu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Bahkan wanita tua itu mulai menyambung pembicaraannya dengan berkata, "Hai anakku, apakah yang dikerjakan suamimu? Bagaimana hubungannya dengan penduduk negeri Sadom dan kampung-kampung kecil di sekelilingnya? Sesungguhnya orang-orang di sini menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan sesuatu yang dicarinya itu dapat menjadi sumber penghasilan dan kekayaan bagi orang yang mau membantu mereka. Lihatlah nak, lihatlah wahai anakku, kepingan-kepingan emas dan perak ini. Sesungguhnya emas dan perak bagiku adalah barang yang mudah kuperoleh. Aku akan menunjukkan kepada kaumku beberapa lelaki berwajah tampan yang datang dari kota, sedangkan kamu di rumahmu sering datang beberapa pemuda dan remaja lelaki kepada suamimu. Ya, suamimu
yang seruannya diperolok-olok oleh kaum kita. Pekerjaan semacam ini sebenarnya tidak memberatkan kamu. Suruhlah salah seorang putrimu menemui sekelompok kaum kita dan memberitahu kepada mereka akan adanya lelaki tampan di rumahmu. Dengan demikian, engkau akan memperoleh emas atau perak sebagai hadiahnya setiap kali engkau kerjakan itu. Bukankah pekerjaan itu amat mudah bagimu? Dengan demikian, engkau bersama putri-putrimu dapat merasakan kenikmatan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Sambil mengakhiri ucapannya, perempuan tua itu meletakkan 2 keping perak di tangan Wailah dan kemudian segera keluar dari rumah Nabi Lut. Istri Nabi Lut duduk sambil merenung peristiwa yang baru terjadi itu tentang keadaan dan pekerjaan yang ditawarkan oleh wanita tua tersebut. Ia kebingungan sambil berputar-putar di sekitar rumahnya. Suara wanita tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Sementara di tangannya sudah ada 2 keping perak. Wailah dibayangi keraguan. Apakah sebaiknya ia terima saja pekerjaan dari wanita tua itu? Tetapi apa yang akan dikatakan orang nanti tentang dirinya jika hal itu ia lakukan? Bahwasannya istri seorang yang mengaku sebagai Rasul Allah dan menyerukan kebajikan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan. Tiba-tiba terdengar suara halus yang membisikkan ke telinganya. Perempuan tua itu telah menasihatimu. Ia tidak mengharapkan sesuatu kecuali kebaikan dan kebahagiaan bagimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kaummu. Dan pekerjaan yang ditawarkan oleh wanita itu sama sekali tidak memberatkanmu. Kamu hanya memberitahu mereka tentang kedatangan tamu-tamu suamimu, Lut. Maka lekaslah, nanti akan kukatakan, lekas supaya engkau memperoleh kejayaan dan kenikmatan. Hasut dari suara halus itu. Dan tiba-tiba tanpa ragu-ragu Wailah berkata, baiklah kuterima. Kalau begitu, selamat kuucapkan kepadamu. Demikian iblis membisikkan kepadanya, sesudah ini engkau akan merasakan kenikmatan di dalam kehidupanmu. Nabi Lut alaihissalam kembali kepada penduduk desa yang berada di sekitar negeri Sodom untuk menyerukan kebenaran ilahi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mengapa kalian mengerjakan perbuatan tercela itu yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Perlawanan penduduk Sodom terhadap dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada mereka
membuat kesedihan dan kedukaan di dalam hati Nabi Lut. Betapa kaumnya tidak mau menerima kebenaran dan tidak menghendaki diri mereka bersih dari perangai yang hina dan merusakkan itu. Hari demi hari berlalu. Setiap istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya, ia pun segera memberitahu kepada kaumnya tentang hal itu. Dan setiap kali berita yang dibawanya sampai kepada kaumnya, si wanita tua pun datang kepada istri Nabi Lut itu dengan membawa sepotong perak, seraya berkata, "Jika engkau selalu menolong kami, niscaya engkau akan mendapatkan terus kepingan-kepingan perak ini, sementara suamimu tidak dapat menyeru kepadanya." Wajah wanita tua itu tertawa, seperti tawanya syaitan. Kemudian dia pun berlalu pergi. Sementara itu, seruan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya tidak menambah apa-apa kecuali perlawanan dan kesombongan dari kaumnya itu. Mereka selalu berpaling dari ajakan suci itu. Bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji tatkala Nabi Lut memperingatkan akan datangnya azab Allah atas mereka. Apabila mereka tidak mau berhenti dari kesesatannya. Mereka malah menantang Nabi Lut dengan berkata, "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Nabi Lut alaihissalam pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dari kaumnya. Nabi Lut berdoa, "Ya Robku, tolonglah aku dengan menimpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan itu." Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah memperkenankan doa Nabi Lut alaihissalam dan mengutus Jibril alaihissalam untuk membinasakan mereka. Jibril datang ke negeri Sodom dengan menyerupai 2 orang lelaki yang tampan. Dia, Nabi Lut alaihissalam, merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Quran Surat Hud ayat 77. Nabi Lut alaihissalam cemas memikirkan apa yang bakal diperbuat kaumnya jika mereka mengetahui kedatangan tamu lelaki yang berwajah tampan ke rumahnya. Bagaimanakah ia dapat mempertahankan dan memelihara mereka dari kemungkaran kaumnya? Bukankah tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka kecuali dia sendiri dan kedua putrinya? Berkata di dalam hati Nabi Lut. Sebaliknya, kedatangan kedua tamu Nabi Lut itu merupakan kesempatan besar bagi istrinya untuk menambah kepingan-kepingan perak yang biasa ia peroleh dari si wanita tua. Sekarang ia harus mengutus seseorang kepada kaumnya untuk memberitahu mereka. Tetapi kedua putrinya sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi kedua tamu ayahnya itu atas perintah Nabi Lut. Karena keinginannya yang mendesak, istri Nabi Lut akhirnya memberi isyarat kepada salah seorang putrinya untuk mendekat kepadanya. Kemudian istri Nabi Lut membisikkan beberapa kalimat ke telinga anak perempuannya itu. Sesaat kemudian, sang putri segera keluar rumah untuk memberitahu kaumnya sebagaimana biasanya.
Di tengah-tengah kerumunan orang ramai, anak Nabi Lut melihat seorang wanita tua melambaikan tangannya sambil mengisyaratkan panggilan kepadanya. Segera ia mendekati wanita tua itu dan memberitahu tentang dua lelaki tampan yang datang ke rumahnya. Perempuan tua itu kemudian menyuruh anak dari istri Lot pulang ke rumahnya. Sementara kelompok lelaki menghampiri si wanita tua, seraya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada kabar baru?" Wajah si wanita tua itu menampakkan senyum tipuan sambil berkata, "Kali ini tidak kurang dari 4 potong emas harus kuterima dari kalian." Dengan bersemangat, kaumnya bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada yang istimewa?" Lalu wanita tua itu berkata kepada mereka, sementara ia membuka matanya lebar-lebar, seraya syaitan, "Kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki." Lalu dua orang lelaki yang berwajah tampan dengan wajah yang penuh nafsu, orang-orang itu bertanya dengan tidak sabar kepada si wanita tua itu, "Di mana mereka? Di mana dua orang lelaki tampan itu?" Lalu wanita tua itu menjawab, "Berikan dulu harta kepadaku, lalu akan aku beritahu kalian di mana dua orang lelaki tampan itu berada." Sebagian dari mereka menyahut, "Wahai wanita tua, engkau adalah wanita yang tamak, tidak pernah kenyang." Dan sebagian yang lain berkata, "Ini aku berikan kepingan emas kepadamu, tetapi cepat katakan di mana lelaki-lelaki berwajah tampan itu." Setelah tangannya menggenggam kepingan-kepingan emas, lalu wanita tua itu berkata, "Mereka ada di rumah Lot." Hampir-hampir kaumnya tidak mendengar ucapan wanita tua itu dengan jelas. Tetapi saat kemudian mereka berlomba-lomba untuk segera datang ke rumah Nabi Lot. Masing-masing mereka ingin memperoleh kepuasan dari dua orang lelaki tampan itu yang ada di dalam rumah Nabi Lot. Sampainya mereka di rumah Nabi Lot, didapati pintu rumah Nabi Lot tertutup. Segeralah mereka mengetuk dengan ketukan yang sangat keras sambil berteriak, "Hai Lot, bukakan pintunya. Kalau tidak, kami terpaksa akan menghancurkannya." Istri Nabi Lot mencoba menemui suaminya yang ternyata telah meninggalkan kedua tamunya di dalam kamar. Sementara ia sendiri mendekati pintu rumahnya yang tertutup dan memisahkan dia dengan sekumpulan kaumnya. Istri Nabi Lot mengintai dari balik tirai. Hatinya melonjak kegirangan karena sebentar lagi ia akan memperoleh kepingan-kepingan perak dari si wanita tua itu. Sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Bahkan mungkin tanpa diketahuinya, mungkin saja ia akan memperoleh kepingan emas sebagai bonus karena membawa berita yang sangat bagus tentang dua pria tampan. Teriakan kaum Lot bertambah keras dan garang. Mereka tak sabar dan ingin menghancurkan pintu agar dapat masuk dan menemui tamu-tamu Nabi Lot.
Apakah yang akan dikatakan oleh Nabi Lut atas tindakan kebengisan yang diperbuat oleh kaumnya yang rendah itu? Nabi Lut pun berdiri terpaku. Hanya pintu yang memisahkannya dari kaum durjana itu. Saat kemudian Nabi Lut berkata kepada mereka demi menenangkan keadaan, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antaramu seorang yang dapat membedakan baik dan buruk?" Ya, orang-orang yang berakal ketika itu telah dihinggapi oleh pikiran-pikiran hewani yang rendah, sehingga nafsu mereka sulit untuk dikendalikan. Nabi Lut kemudian kembali menegaskan permohonannya kepada kaumnya itu, sedangkan istrinya hanya mengintip tidak jauh dari situ. Nabi Lut menawarkan kepada mereka untuk menikahi putri-putrinya, tetapi dengan serentak mereka menjawab, "Sungguhnya engkau telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Sungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Sampai di sini dialog antara Nabi Lut dan kaumnya terputus. Nabi Lut kemudian berpikir, apakah yang akan ia lakukan jika kaumnya berhasil masuk menghancurkan pintu rumahnya dan masuk untuk melampiaskan nafsu setannya kepada dua orang tamunya yang tampan itu. Ia berdiri kebingungan, sedangkan istrinya memandangnya dengan pandangan yang penuh dengan khianat. Tiba-tiba tamu Nabi Lut alaihissalam berkata kepadanya, "Sungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu engkau." Kalau begitu, tamu-tamu Nabi Lut adalah utusan Allah yang datang untuk menimpakan azab kepada penduduk negeri Sodom yang berbuat kerusakan itu. Mendengar semua itu, istri Nabi Lut merasa khawatir karena ia akan gagal memperoleh kepingan-kepingan emas yang diingininya itu. Kebatilan dan pelakunya memang tidak akan pernah kekal, dan kini azab Allah sedang mengintai mereka. Berkata utusan Allah itu kepada Nabi Lut, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Maka Nabi Lut pun membuka pintu rumahnya. Istri Nabi Lut merasa cemas tatkala melihat serombongan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan dan segera menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut. Ketika itulah Jibril menunjukkan kelebihannya. Ia mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu. Akhirnya mata mereka tanpa kecuali buta seketika. Dengan berteriak kesakitan, mereka semua mengendap-endap dan bingung kemana mereka harus berjalan. Bertanyalah Nabi Lut alaihissalam kepada malaikat Jibril, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut pada waktu subuh nanti. Mendengar itu, Nabi Lut segera berpikir, bukankah waktu subuh sudah dekat? Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Lut alaihissalam agar pergi dengan membawa keluarganya
pada akhir malam nanti. Semua keluarga Nabi Lot pada malam itu pergi bersamanya keluar kota, kecuali Wailah, istrinya. Ia bukan lagi termasuk keluarganya yang beriman kepada risalah Allah yang dibawanya. Sebaliknya, istri Nabi Lot justru telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan dan ia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Nabi Lot yang ingkar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, maka tatkala datang azab kami balikan kota itu dan kami turunkan di atasnya hujan batu. Seperti tanah liat dibakar bertubi-tubi, diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim, dari orang-orang yang zalim. Maha benar Allah, lagi Maha Agung. Kisah yang kedua, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot, mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya, maka mereka tiada berdaya sedikit pun terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka dikatakan, masuklah kamu ke dalam siksa neraka Jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Seorang wanita bangun dari tidurnya dan langsung menuju dapur untuk membuat makanan dan kue-kue. Setelah semua pekerjaan itu selesai, ia segera keluar rumah tanpa memberitahu suaminya, Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum pintu rumahnya terbuka, tiba-tiba putra-putranya yang masih muda, Kan'an, menegurnya. Mau kemana ibu? Pagi-pagi begini. Ibunya mengisyaratkan sesuatu agar putranya itu merendahkan suaranya supaya tidak terdengar oleh orang lain. Lalu berkata, lupakah kamu, Kan'an, bahwa hari ini adalah hari raya Tuhan-Tuhan kita? Aku akan pergi ke makbat besar. Di sana kaum kita telah menunggu untuk bersama-sama melaksanakan penyembahan kepada Tuhan yang telah memberi rezeki dan menolong kita. Kan'an memandang ibunya dengan wajah tersenyum dan kemudian berkata, ibu berbuat yang terbaik, nanti aku akan menyusul ke sana, sebab bukankah ibu tahu bahwa ayah tidak senang jika melihat kita bekerja sama dalam hal ini. Maka pergilah istri Nabi Nuh ke makbat besar itu. Sampainya di sana, ia segera berdiri di depan berhala dan berucap, Wed, Suwa, Yagut, Yauk, dan Masar. Semuanya adalah nama-nama berhala. Ia kemudian memohon, berdoa, mendekatkan diri, dan mempersembahkan makanan serta minuman bagi para penjaga yang mulai menyuarakan kalimat-kalimat yang tidak dapat dipahami maksudnya. Kemudian mereka menunjukkan kepada Tuhan-Tuhan dan sekali lagi menunjuk kepada orang-orang yang mempersembahkan korban dan mengangkat wajah mereka dengan mata terpejam, agar orang yang mempersembahkan korban itu merasa bahwa Tuhan mereka senang dan rela kepada mereka.
Istri Nabi Nuh melihat dan ia dapati putranya Kan'an telah keluar dari ruangan sembahan menuju tarian. Di sebelah makbat, di tempat itu kaum lelaki dan kaum perempuan bercampur menjadi satu. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan sesuka hati mereka sambil bersukaria. Melihat hal itu, sang ibu merasa cemas dan khawatir terhadap keadaan anaknya. Diserunya Kan'an agar kembali kepadanya. Tetapi Kan'an malah bersembunyi di tengah-tengah keramaian. Tatkala ia mendengar panggilan dari ibunya itu, karena Kan'an tidak kembali setelah lama dipanggil, maka sang ibu segera kembali menuju berhala-berhala dan mulai berdoa lagi. Ia tidak ingin menyibukkan dirinya dengan urusan anaknya itu. Sambil berdoa, ia mengeluarkan secari kain yang telah disapu wangi-wangian dan dari bungkusannya, dan kemudian diletakkannya di kaki berhala. Itulah pekerjaan yang biasa dilakukannya. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan upacara penyembahan akhirnya selesai. Istri Nabi Nuh itu kemudian kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan anaknya Kan'an yang wajahnya tampak masam. Lalu cepat-cepat sang ibu mendekati anaknya itu dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, putraku?" Lalu Kan'an menjawab, "Tahukah ibu apa yang telah dilakukan Nuh ayahku?" kata Kan'an. "Apa yang ia perbuat, Kan'an?" tanya ibunya dengan wajah penuh dengan penasaran. "Ia menyeru umat di pasar dan orang-orang di sekelilingnya dan membantah apa yang diserukan mereka," jawab Kan'an. "Apa yang telah dilakukannya di pasar?" tanya ibunya kemudian. "Apakah ia hendak menjual kayu-kayu yang ia jadikan perkakas rumah?" Lalu Kan'an menjawab, "Aku telah mendengar bahwa ia berkata, 'Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Maka sembahlah Allah dan bertakwalah dan taatlah kepadanya.'" Istri Nabi Nuh memandang Kan'an seraya berkata, "Kalau begitu, ayahmu tidak menghendaki kita untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang memberi rezeki dan memelihara kita. Sungguhnya ia benci akan hal itu dan bahkan menghinanya. Ia tidak pernah bersedia mempersembahkan korban kepada Tuhan-Tuhan yang biasa kita lakukan," jawab Kan'an. Istri Nabi Nuh dan anaknya kemudian pulang ke rumah. Sepanjang jalan keduanya lebih banyak diam membisu. Tetapi kemudian Kan'an memecahkan kesunyian itu dengan bertanya, "Apakah yang akan kita lakukan, ibu, bila ayah menyeru kita seperti yang ia serukan kepada kaum negeri ini?" "Tuhan-Tuhan sembahan kita akan mengutukmu, Kan'an, jika engkau turuti seruan ayahmu itu," jawab ibunya. "Apakah kita akan meninggalkan agama kita dan agama nenek moyang kita hanya karena ayahmu menyerukan yang lain? Tidak, sungguhnya hal itu tidak boleh terjadi." Sebelum tengah malam tiba, Nabi Nuh pun telah sampai di rumahnya. Semalaman, istri dan anak Nabi Nuh tidak dapat memejamkan matanya. Nabi Nuh meletakkan tongkatnya di dinding rumahnya, kemudian duduk. Tidak lama, istrinya mendekati dan berkata,
mengapa engkau terlambat pulang sampai larut malam?" Lalu Nabi Nuh menjawab, "Aku mesti menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." "Risalah apakah itu, Nuh?" tanya istrinya. Nabi Nuh pun menjawab, "Agar manusia menyembah Tuhannya dan meninggalkan sembahan kepada berhala-berhala." "Kamu telah bertahun-tahun hidup bersama kami," sahut istrinya kemudian. "Tetapi kini kamu berselisih dengan apa yang disembah oleh kaummu. Maka bagaimanakah mereka akan percaya kepadamu yang tiba-tiba mengatakan bahwa Allah telah mengutusmu kepada mereka dengan membawa sesuatu risalah dan menyeru mereka untuk meninggalkannya?" Nabi Nuh pun menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku untuk menjalankan tugas ini bila saja dikehendaki. Kumpulkanlah kemari anak-anak kita. Aku akan menunjukkan kepada mereka tentang risalah yang kubawa ini, sebagaimana yang telah kuserukan kepada manusia seluruhnya." Istri Nabi Nuh tidak bergerak dari tempatnya, sementara anaknya Kan'an telah duduk di sampingnya. Ia kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Anak-anakmu sedang tidur, tundalah hal itu sampai datang waktu pagi. Kalau begitu, aku akan menyampaikan masalah ini kepada kalian berdua lebih dahulu," kata Nabi Nuh alaihissalam. "Mengapa kamu tergesa-gesa dalam urusan ini? Tidurlah sampai esok pagi," sahut istrinya. "Tidak," kata Nabi Nuh, "aku harus melaksanakan tanggung jawabku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya kamu berdua adalah ahli baitku, dan aku harus menjadi orang yang menyeru kamu berdua pertama kali. Bersaksilah bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, dan tinggalkanlah semua yang kamu sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, Kan'an melihat ke arah ayah dan ibunya. Sang ibu pun memandang kepada Kan'an seraya mengangguk dan berkata, "Kami tidak akan meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kami dan Tuhan-Tuhan kaum kami semua." Dan Kan'an berkata pula setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya itu, "Wahai ayah, kulihat ayah menolak ucapannya." Kemudian Nabi Nuh pun menjawab, "Tidak mungkin aku akan meninggalkan risalah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku untuk kusampaikan kepada umat manusia. Kamu berdua terus-menerus menyembah batu dan kayu yang tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat, dan kamu enggan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Berkuasa." Mendengar perdebatan itu, anak-anak Nabi Nuh pun terbangun dari tidurnya. Mereka semua bangun dan menghampiri ketiga orang itu untuk mengetahui apa masalah yang sebenarnya terjadi. Melihat hal itu, sang ibu segera berkata kepada mereka semua, "Ayahmu menghendaki agar kita meninggalkan Tuhan-Tuhan sembahan yang biasa kita sembah itu. Dan kita disuruh untuk menyembah Tuhannya yang ia katakan telah mengutusnya untuk
membimbing manusia. Siapakah Tuhanmu itu, ayah? Tanya anak-anak Nabi Nuh kepada ayah mereka. Dia adalah pencipta langit dan bumi, serta semua makhluk yang ada di atas alam ini. Dialah yang memberi rezeki, yang mematikan, dan yang menghidupkan semua manusia di dunia ini, dan yang akan membangkitkan di hari perhitungan kelak. Jawab Nabi Nuh, "Di manakah dia berada, ayah? Apakah ia berada di makbat besar bersama Tuhan-Tuhan yang biasa kami sembah?" Tanya salah seorang di antara anak-anak Nabi Nuh. "Wahai anak-anakku," kata Nabi Nuh, "sungguhnya Allah tidak dibatasi oleh ruang atau waktu. Dia adalah pencipta ruang dan waktu itu sendiri. Dia tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jika demikian, bagaimana kita mengetahui bahwa dia ada?" Tanya anak-anak Nabi Nuh yang lain. Lalu Nabi Nuh pun menjawab, "Dari tanda-tanda kekuasaannya atas segala sesuatu dari ciptaannya dan pengadaannya dari langit yang ditinggikannya tanpa tiang, dan dari bumi yang dihamparkannya, dan di dalamnya terdapat sungai-sungai dan lautan, dari hujan yang tercurah dari langit dan menumbuhkan tanaman yang memberikan sumber rezeki kepada manusia dan hewan-hewan, dan dari kekuasaannya yang menciptakan manusia dan mematikan mereka, yang semua itu ada di hadapan kita." Mendengar hal itu, anak-anak Nabi Nuh serentak berkata, "Allah telah melapangkan hati kami untuk menerima kebaikan yang ayah serukan." Betapa terperanjatnya hati istri Nabi Nuh tatkala mendengar pengakuan terus terang dari anak-anaknya akan risalah yang diserukan oleh Nabi Nuh. Ia segera bangkit dari duduknya dan menghampiri Kan'an sambil berkata kepada suaminya, "Telah rusak akal anak-anakmu dengan seruan itu. Tuhan kami akan mengutuk dan menurunkan siksa kepadamu." Ketika wajah anak-anak mereka menampakkan keheranan, Nabi Nuh pun menjawab, "Nanti kamu akan mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berkuasa memberikan manfaat dan tidak kuasa pula menolak kemudaratan atas dirinya. Bagaimana ia akan berkuasa berbuat sesuatu kepada yang lain?" Istri Nabi Nuh tidak berhenti dalam usaha menghalang-halangi dakwah kebajikan yang diserukan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Setiap datang orang yang hendak beriman kepada ajaran Nabi Nuh dan meminta pendapat kepada istri Nabi Nuh, lalu istri Nabi Nuh pun selalu mengatakan kepada orang-orang itu agar tidak mengikuti seruan suaminya. Bahkan ia berkata kepada mereka, "Sekiranya seruan Nuh itu baik, niscaya aku dan anakku Kan'an akan mengikuti risalahnya." Dengan pertanyaan dan sikap dari istri Nabi Nuh itu, maka orang-orang yang tadinya ingin beriman, lantas mereka membatalkan dan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa waktu pun telah berlalu, dan istri Nabi Nuh bukannya semakin condong kepada ajaran suaminya, tetapi malah semakin jauh dari ajaran suaminya. Pertentangannya dengan Nabi Nuh bahkan semakin besar dan kuat. Bersama berlalunya waktu, istri Nabi Nuh pun semakin berpaling dari seruan kebenaran
yang disampaikan oleh suaminya itu. Ia berkata kepada Nabi Nuh, "Tidak ada yang mengikutimu kecuali hanya beberapa orang miskin. Sekiranya bukan karena kemiskinan yang mereka derita, niscaya mereka tidak akan mengikutimu. Bukankah hal itu cukup menjadi bukti bagimu bahwa seruanmu itu batil? Semua orang memperolok-olokmu, maka sebaiknya kamu hentikan seruanmu itu kepada umat manusia." Meskipun demikian, Nabi Nuh pun tetap berjalan di atas kebenaran ilahi yang menuntut kepada kebajikan. Ia pikul semua penderitaan dan kejahatan orang yang merintanginya untuk menyampaikan risalah Tuhannya. Meskipun bertahun-tahun jumlah kaum mukminin tidak lebih dari 100 orang, Nabi Nuh pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Robku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanya membuat mereka lari dan semakin menjauh. Dan sungguh setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup dirinya dengan pakaiannya, dan mereka tetap ingkar dan menyombongkan diri dengan keangkuhannya. Kemudian kuseru mereka dengan terang-terangan dan berbicara kepada mereka di khalayak ramai dan juga dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal sungguhnya Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas di bumi itu. Nabi Nuh berkata, "Ya Robku, sungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar." Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat dan jangan pula Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr. Dan sungguhnya mereka sembahan-sembahan berhala telah menyesatkan orang ramai. Maka janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan." Semua ini ada di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera pada suatu hari. Istri Nabi Nuh melihat suaminya mendatangkan kayu-kayu dan menyuruh para pengikutnya agar meletakkan kayu-kayu itu di tengah-tengah kota. Padahal kota itu jauh dari lautan dan sungai. Maka bertanyalah sang istri kepada suaminya, "Apakah yang akan engkau perbuat dengan semua kayu ini?" Nuh
Aku akan membuat sebuah bahtera, jawab Nabi Nuh. Mengapa engkau membuat bahtera, sedangkan di sini tidak ada lautan atau sungai yang dapat melayarkannya? Tanya istri Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, bahtera ini akan berlayar ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali istri Nabi Nuh menyanggahnya. Bagaimana orang yang berakal akan percaya dengan ucapanmu? Nanti engkau akan melihat bahwa hal itu akan terjadi, kata Nabi Nuh. Setelah beberapa langkah, istri Nabi Nuh meninggalkan tempat itu. Ia masih sempat bertanya lagi, apakah bahtera ini akan berlayar di atas pasir? Nabi Nuh menjawab dengan penuh keyakinan, tidak, tetapi banjir akan menenggelamkan bumi dan orang-orang yang menentang kami, dan kaum mukminin akan selamat di atas bahtera. Maka pergilah istri Nabi Nuh itu untuk menyelesaikan urusannya. Dia tidak percaya sedikit pun pada apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Walaupun begitu, ia sebenarnya merasa heran kepada berita yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Nanti akan engkau saksikan apakah Nabi Nuh akan membiarkanmu berlayar bersamanya di atas bahtera. Belum selesai ia memikirkan hal yang menghantui pikirannya itu, terdengar suara Kan'an memanggilnya. Apakah bahtera itu, Ibu? Maka ibunya mengisahkan peristiwa dialog antara dirinya dan Nuh, dan mengabarkan pula kepada Kan'an bahwa ayahnya akan membuat sebuah bahtera di tengah kota. Kan'an nyaris tidak mendengar semua cerita ibunya karena ia sendiri tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Merasa hal itu amat lucu baginya. Kemudian ia berkata, kalau begitu benar apa yang dikatakan orang tentang ayahku. Istri Nabi Nuh memandang anaknya sambil menyesali dirinya. Aduhai malangnya nasib yang membuatku menjadi istri lelaki itu selama bertahun-tahun. Berapa lama lagi aku harus menanggung sengsara dan celaka seperti ini? Kemudian ia membawa anaknya pergi ke makbat besar. Di makbat besar, sekelompok orang sedang berbantah-bantahan tentang Nabi Nuh. Melihat istri Nabi Nuh dan Kan'an datang, mereka pun segera menghampirinya. Seraya bertanya kepada istri Nabi Nuh, benarkah berita yang sampai kepada kami bahwa Nuh akan membuat sebuah bahtera? Lalu istri Nabi Nuh menjawab, hal itu aku dengar dari mulut Nuh sendiri. Lalu bertambahlah kemarahan orang-orang itu. Jika hal itu dimaksudkan sebagai olok-olok Nuh kepada mereka, maka mereka akan mengusir Nabi Nuh dari negeri mereka. Kaum Nabi Nuh tersebut kemudian pergi ke tengah kota. Di sana Nabi Nuh sedang mempersiapkan kayu-kayu untuk dibuat bahtera. Di sekelilingnya ada sekelompok orang-orang yang beriman kepadanya, yang membantunya menyediakan kayu-kayu itu. Sementara itu kaum Nabi Nuh mulai mengolok-oloknya. Salah seorang dari mereka berteriak, baiklah Nuh, nyata sekali bahwa kamu akan datang dengan membawa bahtera kepada kami di sini, sehingga kami dapat naik bahtera yang kamu buat di atas padang pasir yang tandus ini. Suara yang lain terdengar, baiklah Nuh, apakah kamu akan menyuruh kaum mukminin
untuk datang kepadamu dengan membawa berkas-berkas yang penuh air untuk dituangkan ke bawah bahtera ini, sehingga engkau dapat membuat sebuah kolam yang di atasnya bahteramu akan berlayar. Yang lain lagi berseru, hal ini tentu saja akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Tahukah kamu, Nuh? Kemudian di antara mereka ada yang tertawa sambil mengejek Nabi Nuh, dan semua air akan diserap oleh pasir. Hahaha. Nabi Nuh tidak memberikan jawaban terhadap ejekan-ejekan dan cemoohan-cemoohan mereka itu, melainkan hanya berucap dengan beberapa kalimat pendek. Jika kamu memperolok kami, kami pun akan memperolokkan kamu. Sebagaimana kamu memperolokkan kami, tapi kamu akan sadar kepada siapa akan datang azab yang meliputi dirinya dengan kehinaan, dan kepada siapa akan turun azab yang tiada akhirnya. Al-Quran Surat Hud ayat 38-39. Beberapa waktu pun berlalu, Nabi Nuh telah menyelesaikan bahtera ciptaannya. Sementara itu, ejekan yang datang dari kaumnya di sekelilingnya tidak berhenti. Siang dan malam, istri Nabi Nuh dalam hal itu selalu memberitahu kaum musyrikin tentang kesedihan suaminya selama itu. Mendengar berita itu, maka makin bertambahlah kegembiraan hati dari mereka. Pada suatu hari, istri Nabi Nuh terbangun dari tidurnya karena sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Di rumahnya, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan setiap jenis hewan dan burung, masing-masing sepasang. Melihat perbuatan Nabi Nuh itu, istrinya bertanya, "Nuh, apa yang kamu lakukan? Dan kemana kamu akan pergi dengan semua hewan dan burung itu? Apakah kaum mukminin yang bersamamu akan makan hewan-hewan dan burung-burung itu, dan engkau tinggalkan kami di sini tanpa apa-apa?" "Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk membawa hewan-hewan dan burung-burung di dalam bahtera," jawab Nabi Nuh. Dengan agak pelik, istri Nabi Nuh bertanya, "Bagaimana Tuhanmu memerintahkan seperti ini?" Nabi Nuh menjawab, "Kelak akan kubawa setiap pasang binatang dan semua kaum mukminin di dalam bahtera ini dengan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku." Istri Nabi Nuh tidak mau diam. Ia bahkan berusaha membantah sambil berkata, "Apa yang akan kamu lakukan dalam bahtera itu? Apakah kalian akan meninggalkan rumah dan hidup bersama hewan-hewan dan burung-burung ini?" Nabi Nuh menjawab, "Kelak air akan menenggelamkan segala sesuatu, dan tidak ada yang akan selamat kecuali siapa yang naik ke atas bahtera ini, kemudian memulai kehidupan baru yang muncul dengan fajar keimanan." Kali ini istri Nabi Nuh benar-benar merasa takut dan ngeri dengan ucapan suaminya itu. Namun karena keingkarannya telah keras membatu, ia tetap berusaha menekan rasa takutnya itu. Segera ia pergi untuk memberitahu kaumnya tentang yang diperbuat suaminya itu. Maka bertambah keraslah ejekan kaumnya itu kepada Nabi Nuh dan apa yang diperbuatnya. Ketika datang masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terperanjatlah kaum Nabi Nuh melihat datangnya banjir yang besar, serta merta pintu-pintu langit terbuka dan mencurahkan air hujan ke bumi. Sedangkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman berlayar di atas bahtera tanpa istrinya dan Kan'an putranya. Mereka berdua menolak ketika Nabi Nuh memerintahkannya agar ikut bersamanya ke atas bahtera. Bahkan mereka berkata,
aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan daku dari banjir. Quran Surat Hud ayat 43. Banjir terlalu besar hingga puncak gunung pun tenggelam. Maka tenggelamlah istri Nabi Nuh bersama putranya Kan'an dalam gelombang banjir yang dahsyat itu, beserta kaum Nabi Nuh yang tidak beriman. Kisah mereka di dalam Al-Quran senantiasa menjadi tanda dan peringatan bagi seluruh kaum mukminin bahwa petunjuk itu kadang-kadang terasa lebih jauh meskipun bagi orang yang paling dekat dengan pemberi petunjuk itu sendiri. Demikianlah dua kisah, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam dan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.